jual, saya nyiapin 100 biji tahu. Itu lakunya cuma berapa? 25. Sehari? Sisanya, ya saya bagi-bagi ke orang-orang, ke tukang parkir, ke tetangga. Hampir berjalan sekitar 2 sampai 3 bulan juga. Harga jual 2.000 masih. 2.000. Ya, dengan modal 1.300 tahunnya. Kalau dikalikan 2.000 kali 1.200 aja, Mbak itu kayak kalkulator aja sudah kayaknya udah banyak deh itu cuannya. Banyak juga ya Bu berarti cuannya. Ya. Tahukah Anda bila bisnis tahu olahan rupanya masih menyisakan celah gurih rupiah bagi para pemainnya? Meski usaha cemilan tahu ibarat kacang goreng di jalanan, toh bila jeli membidik pasar, fulus lancar mengalir tiap bulan. Tak percaya, inilah buktinya. Permisi. Iya Mbak. Ibu Rosi ya? Iya benar. Ibu aku Hilda. Oh Halo, iya, Bu. halo Mbak Hilda. Apa kabar Bu? Baik Mbak. Bu tadi aku lihat-lihat nih dari depan sampai sini. Ternyata ini pabriknya. Iya. Aku ini mau lihat pabrik ke dalam tahu dong Bu. Jototaisi. Sambil ngobrol-ngobrol boleh nggak? Oh boleh, yuk. Yuk. Mari kita lihat ke dalam. Oke, yuk. Rosi Pakpahat menjadi salah satu pebisnis yang kini sukses mendulang cuan dari gurihnya bisnis tahu. Nah, siapa sangka Rosi dan suaminya merintis usaha tahu olahan mie ini dari modal 10 juta rupiah 12 tahun lalu. Kendati tak terhitung pesaingnya, bisnis tahu isi Rosi terbukti bersaing dan kian berkibar. Rosi pun bisa membuat pabrik tahu sendiri. Nilai omsetnya kini miliaran rupiah per bulan. Nah ini Mbak semuanya. Oh Kita produksi di sini ini. semuanya. Lumayan gede juga ya Bu, berarti pabriknya Ya. ya Bu ya? Bu, kan seperti yang kita tahu nih, tahu isi itu banyak banget di luar sana. Betul. Apa sih yang membedakan tahu isi Taisi dengan tahu isi yang lainnya seperti apa? Ya, itu sangat beda banget ya. Mulai dari kita tahu, dari tahunya saja kita produksi sendiri, nggak dijual di pasaran. Terus yang kedua, kita itu sudah punya legalitas halal punya, karena kita tinggal di Indonesia. Terus yang ketiga, racikan dari isiannya itu pun kita variannya banyak. Jadi Oke. nggak hanya cuma satu varian kita ada beberapa varian di dalam isiannya itu. Terus yang keempat, dari tepungnya pun kita ngeracik sendiri. Jadi memang kita benar dari mulai awal sampai kita kirim ke konsumen itu semuanya sangat beda banget. Dari packagingnya kita juga sudah pakai food grade. Hitung-hitungan modal dan keuntungannya itu seperti apa sih Bu? Ya, kalau udah jadi mitra kita tuh enak banget, Mbak. Benefitnya banyak banget. Mulai dari beli bahan baku yang lebih murah daripada reseller-reseller ataupun konsumen yang lain, dengan hanya modal 1.600 aja satu pieces tahu, dengan punya modal 1.300, konsumen mendapatkan harga 3.000, disitulah cuannya. Jadi Oke. sekitar 1.400 lah dapat cuannya satu pieces tahu. Nah, dengar tuh, celah masih terbuka. Bagi yang ingin mencoba usaha tahu isi, raihan fulusnya masih gacor. Intinya jangan takut bersaing dan siap menjadi pesaing dan tak henti berinovasi. Nah, ini nih Mbak, ini adalah pabrik tahu saya. Jadi mulai dari kacang kedelai, digiling di sini, dimasak, baru dicetak, baru dikirim. Kalau ini tuh apa Bu? Ini adalah biangnya untuk pembentukan tahunya. Jadi yang kita kan kalau tahu itu sarinya yang kita ambil. Nah, itu lagi dimasak di situ. Dia lagi masak ininya, kacang kedelainya. Setelah mendidih, baru nanti diambil sarinya. Oh gitu. Setelah dibuang airnya, sarinya itu sama biangnya ini dijadikan satu. Makanya terjadilah Sini. dicetak di sini, maka jadi tahu. Untuk prospek olahan bisnis tahu ini sendiri Bu, Iya.
menghitung modal keuntungannya itu seperti apa sih Bu? Terus persaingannya ketat nggak Bu kira-kira? Yang pasti sih kita harus mikirin semua apa yang kita pakai itu adalah modal awalnya. Itulah modal supaya kita tidak rugi-rugi banget. Kita usahakan bagaimana semua kalangan bisa menikmati gorengan saya. Yang pasti sih persaingan pasti ada. Zaman sekarang udah teknologi canggih banget. Satu sisi persaingan yang harus supaya orang tetap makan cemilan tahu gelato Taisi aku ini, ya pertama ya inovasi. Inovasi rasa, inovasi varian, supaya orang tidak bosen. Makanya dari mulai kita ready to eat makan tahu, sampai dia menikmati kita punya cemilan ini bisa digemari kapan aja, di mana aja. Makanya kita bikin frozennya. Bu, untuk inovasi ini sendiri, seperti apa sih Bu? Kan harus up to date tuh Bu. Kalau namanya cemilan tahu pasti semua orang pasti gampang dan bisa menirunya. Persaingan supaya tidak kalah saing harus punya variannya, harus punya produksi sendiri juga, harus bikin kualitas jadi selalu terbaik. Mau bahan baku mahal itu kita harus usahakan kualitas selalu terbaik. Jadi semua produk yang mereka makan itu tidak bosan Mbak jadinya. Saya mau lihat ini dong proses produksinya, boleh nggak? Boleh banget. Oke. Nah dari sini nanti kita ke ruang produksi kita punya ya. Oke, boleh. Yuk kita ke sana ya. Oke, yuk. Bisnis olahan makanan seperti tahu memang memiliki trik sendiri agar rasanya sesuai dengan lidah konsumen. Tak hanya soal bahan baku dan bahan mentah tahunya, cara menggoreng pun menjadi bagian penting yang tak boleh asal-asalan. Lantas, apa rahasia Rosi agar tahunya terasa krenyes dan sekali makan nambah lagi? Nah ini produksi tahu kita nih Mbak. Yang tadi kita ke pabrik tahu pembuatannya, sekarang ini ininya tahunya. Nah Oh, ini ini tahu tahunya yang yang belum belum digoreng digoreng, berarti ya? tapi kalau kita pegang ini udah matang sebenarnya. Ini boleh saya pegang nih berarti? Boleh nggak Oke. apa-apa gitu. Nah ini yang belum kita goreng. Nah dari sini barulah kita masuk Goreng ke ke penggorengan. Gitu, seperti itu. Nah gorengan ini ada yang tekanan tinggi sama tekanan rendah supaya oke. tahunya itu bisa ngembang. Ngembang. Karena tahunya kita itu khusus, tidak dijual di pasaran, dan tahunya itu kita jenis tahunya itu tahu Sumedang. Oh gitu, oke. Ini adalah tahap pertama Dicemplungin ke sini proses berarti ya? untuk goreng tahu kita. Oke. Di awal seperti ini dulu. Jadi temperaturnya itu hampir sekitar 240 derajat ya. Kan langsung beda dia, langsung Langsung gede ngembang banget, ya? besar. Karena ini adalah proses untuk pengembangannya. Oke. Jadi kita Tapi sekali nanti- pakai minyak itu hampir sekitar 10 jerigen. Satu jerigen itu 15 kilo. Misalkan harga bahan baku seperti minyak itu naik gimana tuh? Ya mau nggak mau tetap harus kocek, kita punya kas Harus kecil, kas pintar-pintar besar, harus lagi ya. bisa pintar kita ini kan kita Manage-nya gunakan. ya? Betul. Mas, mau coba dong, boleh nggak? Kasih centengnya. Oke, siap. Silakan. Saya mau coba nih. Bisa nggak ya kira-kira? Tapi nggak terlalu berat sih ya. Oke, kita balik lagi ke Mas ya. Terima kasih Mas, selamat bekerja. Thank you. Berarti dari sini habis itu kemana lagi tuh Bu? Kita langsung ke ruang produksi untuk pengisian timnya ibu-ibu. Oke, sekarang aku mau lihat ruang produksi kayak apa. Boleh? Oke, sip. Yuk kita ke sana. Tapi bagaimana dengan pembuatan isian tahunya? Lantas, apa bahan-bahan yang dipakai Rosi sehingga berbeda dengan tukang gorengan di jalanan? Dari segala macam jenis usaha, kenapa pilih tahu isi? Ya, karena kita tinggal di Indonesia, Mbak, yang dimana cemilan ataupun gorengan itu pasti disukai sama orang. Dengan yang namanya merakyat banget ya, karena memang sebelum tahu saya itu udah nyobain namanya segala macam bisnis, mulai dari saya jualan sepatu di Blok M, terus saya pernah yang namanya jual ATK, tapi kan nggak tiap hari orang pakai. Bener, nggak tiap Tunggu hari habis orang dulu, lihat. rusak dulu kasarnya, baru beli yang baru. Terus saya pernah yang namanya bisnis aksesoris handphone. Dulu kan masih zaman yang namanya pakai SIM card itu yang gosok. Pulsa, Ya, pulsa. vouchernya. Voucher seperti itu. pulsa, betul. Nah itu juga kita suksesnya sukses bangkrut gitu loh. Karena emang mengikuti zaman sih Bu ya, susah Betul. ya. Dan satu sisi
Terakhir saya karena dari mantan bank, jadi saya mengundurkan diri, saya resign, pensiun dini, makanya dari situ saya mulai. Perjalanan Rosi mengembangkan usaha tahu isi ini rupanya tidaklah mudah. Untuk mendapatkan modal, pengusaha asal Medan itu bahkan sempat menggadaikan motor kesayangannya. Tahu isi Taisi ini kan sudah mencapai 650 cabang. Nah itu seperti apa Bu perjalanannya Bu? Modal awalnya Bu berapa? Kalau modal awalnya sebenarnya kita dengan menjaminkan yang namanya motor saya sekolahin dengan modal 10 juta Mbak. Tapi pertama saya bingung, kita mau kemana nih saya bilang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ketemu dengan manajer saya, mereka mengasih di awal 10 juta. Dari 10 juta itu saya bikin modal di awal, kita bikin gerobak, semua perlengkapan masaknya, beli bahan baku. Dulu saya belum punya pabrik tahu. Tadi kan sempat dijelasin juga kalau Ibu pernah bangkrut gitu ya, beberapa tahun ke belakang. Iya. Itu cara survive-nya seperti apa Bu? Di awal saya bisnis tahu ini, saya tuh nggak langsung besar seperti ini. Jadi dengan modal yang 10 juta itu, saya bawa tuh satu kontainer. Setelah saya belanja sama suami, saya bawa tuh satu kontainer, saya bikin tahu saya itu saya antar ke sekolah. Karena saya tugasnya udah jadi antar jemput anak. Selama 3 bulan, itu trial kita punya tahu, kasih ke orang-orang sampai blenger itu orang nyobain tahu saya di sekolah anak saya. Jadi pokoknya yang ketemu di mata saya itu saya suruh cobain. Pak, cobain dong Pak, tahu saya Pak. Bu, cobain dong Bu, tahu saya. Mas, cobain dong tahu saya. Sampai begitu selama 3 bulan. Orang selalu bilangnya, tahunya kok pedes banget ya, nggak bisa dimakan. Tahunya kok keras banget ya. Tahunya kok asin banget. Akhirnya diracik lagi, dicoba lagi. Terus sampai selama 3 bulan. Setiap hari bapak sama ibu itu yang selalu ketemu saya. Bu, Mah, lu tuh nggak bosen apa ngasih kita tahu dulu katanya. Enggak, cobain dulu dong Bu, Pak. Akhirnya setelah 3 bulan saya suruh cobain mereka langsung bilang, Mah ini tahunya udah enak, ada pedes manisnya. Bu, ini tahunya udah enak kok, udah crunchy. Hampir seminggu saya suruh cobain begitu, ternyata dengan positif semua. Saya lapor sama suami juga setiap hari, ternyata dari situlah dikunci lah resepnya. Setelah sudah dikunci, bumbu segala macamnya, barulah kita mulai mainkan satu buah gerobak. Keuntungan pertama kali berapa? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Jadi pertama di awal itu saya jual, saya nyiapin 100 biji tahu. Itu lakunya cuma berapa? 25. Sehari? Sisanya, ya saya bagi-bagi. Ke orang-orang, ke tukang parkir, ke tetangga. Itu hampir berjalan sekitar 2-3 bulanan juga. Jadi selama 3 bulan juga penjualannya ngedrop juga, rugi banget gitu. Pasti, tapi trial and error ya, tapi juga kita ya. terus mencoba sampai dari sisanya itu kan aku bagi-bagi sampai orang tukang parkir aja bilang ini nggak rugi Heran ya, katanya. Terus kita bilang juga nggak apa-apa daripada kebuang sayang, ya udah. Dari mulai penjualan 35 pieces, 55, 75, bahkan sampai 1.200 saya pernah nyobain. Keuntungannya berapa tuh paling besar pada saat itu? Pada saat itu saya dengan modal 1.300 dulu di 2013 itu harga jual 2.000 masih. 2.000. Ya, dengan modal 1.300 tahunnya. Untungnya 700 perak. Ya, itu udah bersih gitu loh. Nah, kalau dikalikan 2.000 kali 1.200 aja, Mbak hitung pakai kalkulatornya deh. Kalkulator aja tuh kayaknya udah banyak deh itunya cuannya. Ya, saya minimal itu bisa ngantongin bersihnya itu 3 jutaan. Per hari? Kurang. Ibu mau lihat boleh nggak? Boleh. Itu yang kita packing Mbak. Jadi sebelum kita kirim ke mitra-mitra itu kita packing dulu dan kita frozenkan dulu. Jadi mereka terima tahu kita itu dalam kondisi frozen, tidak dalam kondisi fresh. Tahu kita ini tidak pakai bahan pengawet sama sekali. Jadi memang benar-benar harus kita frozenkan setelah tidak panas. Satu pack isi 20 dengan bermacam varian. Jadi tergantung dari mitranya. Ini udah pesanan orang. Ini besok udah langsung kirim.
Nah, setelah masuk ke sini kita ada sistem untuk ke ruang pendingin. Ini perbedaannya ada original. Kalau original tuh seperti apa, Bu? Iya, kalau original Nggak pedes kita atau tahu kita semuanya ada isiannya sayuran ya, seperti tadi Mbak lihat kita masak tadi. Dari sayuran ini kita ada level-levelnya. Setiap label ini kita kasih nama dari mulai original, spicy, extra spicy, yang suka makan pedas ya extra spicy. Ada juga isi chicken seperti itu, ada. Berarti ada selain sayur-sayuran juga ada isi chicken. Iya, berarti ada ya? isi sayuran ayamnya seperti itu. Tapi ayamnya pedas juga berarti? Pedas manis lah, Oke, pedas manis. Teriyaki bukan tapi? beda. Oh, Karena kita semua racikannya sendiri, dari mulai tadi pabrik tahu kita punya sendiri, bahan baku kita sendiri, ngeracik sendiri, sampai tepungnya kita bikin sendiri. Seperti itu. Jadi semua dari hulu ke hilir, semuanya dari pabrik tahu Jatuh Taisi. Membangun bisnis tidaklah mudah, butuh kerja keras, keberanian dengan segala resikonya. Momen tersulit yang dialami Rosi adalah saat pandemi COVID-19. Rosi harus memangkas lebih dari separuh karyawan di tengah pandemi COVID-19. Rosi harus memutar otak untuk terhindar dari kebangkrutan. Kemarin kan sempat ada COVID ya Bu ya, tahun 2020 kemarin. Cara survive Ibu nih seperti apa? Dibilang mau sedih ya sedih banget ya. Saya yang tadinya bisa sekitar 40 bahkan bisa mencapai 60 orang, itu sekarang kita tinggal yang survive sampai saat ini setelah COVID itu 20 orang. COVID itu memang benar-benar bikin kami itu mau bangkrut, tapi kami dikasih semangat, dikasih motivasi sama mitra-mitra kami ini. Dibantu juga dengan doa orang tua, kami bisa survive itu dengan satu, doa keluarga. Yang kedua, motivasi ataupun dari mitra-mitra kami yang masih bersama dengan kami. Dan orang-orang yang masih bekerja sama kami. Mereka yang bilang, jangan dong tutup, kalau tutup kami mau makan apa? Ya tetap kita berproduksi dengan motivasi dengan mitra itu yang membuat kita semakin semangat. Kita yang tadinya udah gigi 4, itu kita harus balik lagi ke gigi 1. jadi mundur lagi. Ya, Bu, harus awal lagi. Benar-benar yang namanya tadinya tuh biasa produksi bisa 1.000, bahkan bisa 15 ribuan, itu juga sekarang jadi cuma 5 ribuan gitu loh. Orang-orang yang bekerja sama kami, itu jadi saya bikin 2 shift, grup A sama grup B. Jadi hari Jadi ini grup shifting A, ganti-gantian ya. besoknya grup B, seperti itu selama bertahun-tahun. Karena kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan. Nah, kalau Seperti untuk itu. pendapatan pas COVID ini sendiri berapa sih Bu? Wah, perbandingannya itu mah benar-benar jauh nggak Bu dari pendapatan wah, seperti terjun biasa? payung. Terjun payung. Ya, terjun payung banget gitu. Tapi kita masih bersyukur sampai saat ini masih bisa survive, masih bisa berproduksi kembali, yaitu. Dalam berbisnis, berinovasi menjadi kunci untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Bu, tapi di era gempuran era digital ini tuh Ibu tuh mempromosikan tahu isi ini seperti apa sih Bu? Kan Kalau- ada iya. lewat marketplace atau Betul. mungkin lewat sosial media mungkin atau seperti Ya, apa? memang iya Mbak. Kita nggak bisa langsung bisa ngejual ke masyarakat luas ini secara gampang itu tidak bisa kalau tanpa ada sistem online. Oke. Dari melalui marketplace inilah kita bisa dibantu dengan mereka melalui sosmed, Facebook, Instagram, ya kan, sosial media, TikToknya segala macam itu kita bisa. Penjualannya pun kita melalui dari marketplace itu sendiri itu sangat dibantu. Dan mitra-mitra saya bisa jualan dalam kondisi frozen. Ibu punya tips and trik nggak buat pemirsa TV One ataupun masyarakat yang mau berusaha untuk bikin bisnis tahu nih, tips and triknya seperti apa? Sebenarnya sih semua bisa bikin tahu gitu loh. Tapi memang kalau di bisnis di kemitraan tahu Jatuh Taisi ini, ya triknya yang pertama ya kalau mau berusaha ya udah, hayu gitu loh. Kalau kasarnya Jangan kalau kita setengah-setengah ya, kalau Bu, kita ya. berenang jangan cuman kakinya doang, jangan cuman Semua gerak. yang basah kakinya aja, tapi sampai ujung rambut pun harus basah. Jadi benar-benar kita tahu apa yang mau kita jalankan. Jangan pernah langsung patah semangat, itu yang paling utama. Gitu. Bangkrut itu udah pasti, ya pasti semua orang mengalami ya Bu pasti. ya. Tapi pastinya. tetap semangat karena dari saya sendiri nggak bisa langsung besar seperti ini. Awalnya Ada itu karena hobi, perjuangannya, saya suka suka masak. duka. Tapi Oke. kelinci percobaannya itu ya anak saya 3 di rumah. Itu paling Oke, utama. oke. Kalau mereka bilang udah enak, baru saya Langsung share ya, ke outlet-outlet gas ke seperti masyarakat itu. yang lain. Oh, Iya. oke.
Aku mau ngajakin Mbak nih supaya nyobain tahu yang udah siap saji. Mau. Sini Om. Ini si Mbaknya mau cobain tahu kita. Nah, ini dia pemirsa tahunya. Cobain nih Mbak. Ini yang udah kita goreng. Nah, kalau yang tadi kan belum Still hot, digoreng. masih panas. Yuk, Oke. silakan. Aku izin makan ya Mbak ya. Nih Siap. pemirsa, saya mau coba tahunya. Gimana rasanya? Enak banget Mbak. Ini pasti cocok nih buat para pemirsa yang ingin memulai usaha tahu goreng. Terima kasih ya Bu untuk tips and triknya bagi Sama-sama. pemula, untuk saya ataupun pemirsa TV One nih yang mau mulai berbisnis tahu isi seperti Ibu Rosi Pakpahan. Bu, saya mau izin tutup pakai pantun. Ibu bantu cakepnya ya. Siap. Jika kamu ingin kaya raya, Cakep. nama baik dijaga, jangan dicoreng. Cakep. Jika kamu ingin berjaya, Cakep banget. jangan lupa usaha tahu goreng. Sampai jumpa pemirsa TV One. Sampai jumpa.